Selamat pagi anak-anak kelas 91 sampai 98. Salam pagi, salam sehat, tetap semangat meski kita masih belajar di rumah. Tapi Ibu Lis percaya kita tetap dengan gembira untuk belajar. Hari ini materi kita melanjutkan materi minggu lalu pada seni budaya dan keterampilan, yaitu tentang bernyanyi solo. Nah, kalian sudah mendeskripsikan tentang penyanyi solo. Terima kasih untuk tugas yang sudah masuk kepada Ibu Lis. Nah, hari ini kita akan menuntaskan pembelajaran kita tentang bernyanyi solo. Yang perlu kamu pahami adalah bahwa bernyanyi solo itu adalah bernyanyi tunggal yang harus dipersiapkan dengan matang, karena bernyanyi solo akan menjadi pusat perhatian di atas panggung pada saat bernyanyi. Nah, banyak hal persiapan-persiapan yang dilakukan oleh seseorang yang menyanyikan solo. Yang pertama adalah bagaimana sikap bernyanyi. Pada halaman 46 kita melihat ada gambar seseorang yang sedang melakukan sikap bernyanyi. Yang perlu diperhatikan dalam bernyanyi solo adalah badan tegak lurus dan rileks, kaki kemudian dibuka sedikit, kemudian berat badan bertumpu di kedua kaki dengan seimbang, kemudian dada dibusungkan ke depan dan posisi tangan rileks di samping kiri kanan. Nanti kamu perhatikan seseorang yang sedang bernyanyi solo, ya, apakah mereka melakukan sikap bernyanyi yang seperti dikemukakan di buku paket halaman 46. Kemudian ada yang disebut dengan pernafasan diafragma. Pernafasan diafragma ini adalah terjadi ketika otot yang terus dilatih dengan olah nafas yang akan menjadi lebih kuat sehingga dapat memperpanjang durasi keluarnya napas kita pada saat bernyanyi. Jadi kalau seorang penyanyi nggak bisa dia nyanyi Indonesia gitu ya, dia harus memiliki napas yang kuat. Pernapasan diafragma dilatih dengan baik otot-otot perutnya, maka akan mengeluarkan suara yang indah, kemudian nafas yang panjang. Nah, ada tekniknya. Yang pertama, ambil napas melalui hidung atau mulut. Kemudian bayangkan kita seolah-olah sedang mencium parfum atau sesuatu gitu ya. Tarik napas, tahan, kemudian lepaskan pelan-pelan. Nah, yang kedua, tahan napas tersebut kira-kira 5 detik. Rasakan benar otot diafragma makin kencang. Ya. Nah, yang ketiga, keluarkan napas tersebut dengan lembut mengeluarkan suara desis. Misalnya, tarik napas, simpan di perut lalu sampai napas atau sampai desisan terakhir. Yang kemudian yang keempat adalah ulangi beberapa kali percobaan tersebut. Nah, ada juga yang disebut dengan resonansi. Resonansi adalah seseorang dapat menggemakan suara dengan cara menempatkan suara agar lebih keras pada saat dikeluarkan dan sampai kepada pendengar. Ada yang disebut dengan penyanyi yang hanya bisa mengeluarkan suara di dalam hati, itu namanya penyanyi dalam hati. Tapi seorang penyanyi memiliki resonansi, kekuatan bernyanyi sehingga suara itu dapat didengar oleh pendengarnya, gitu ya. Kemudian ada juga yang disebut resonansi dada. Jadi resonansi ada 3 jenis. Yang pertama, resonansi dada, memantulkan sumber bunyi pada bagian dada dan akan menghasilkan suara rendah. Do, itu rendah tuh ya. Kemudian resonansi yang kedua adalah resonansi hidung, suara hidung, memantulkan suara bunyi pada bagian wajah seputar hidung yang itu meliputi tulang rahang, mulut sampai ke pipi. Tarik napas, kemudian dia keluarkan suara yang tepat. Du.
Nah, yang ketiga adalah resonansi kepala. Resonansi kepala memantulkan sumber bunyi pada bagian kepala sehingga menghasilkan suara tinggi dan halus. Nah, bisa dibedakan dari 3 resonansi yang tadi sudah Ibu lakukan. Nah, setelah itu ada artikulasi dan gerak mulut. Artikulasi dan gerak mulut adalah seorang penyanyi yang baik. Dia harus mengucapkan kata-kata yang dinyanyikannya dengan lirik lagu dengan jelas. Misalnya, Indonesia bukan Indonesia. Nah, itu artikulasinya dan gerak mulutnya harus sesuai dengan kata-kata yang diucapkan. Kalau dia katakan Indonesia, mulutnya pun harus bergerak dengan kata-kata Indonesia. Kemudian ada prasering atau pengkalimatan. Apa itu pengkalimatan? Pengkalimatan merupakan teknik vokal yang mengatur tentang pengelompokan kata di mana vokalis dapat mengambil napas pada setiap jeda antar kalimat. Prasering, pengkalimatan Indonesia. Jadi ada pengkalimatan dengan yang benar. Kemudian yang keenam adalah ekspresi mimik dan gestur. Ekspresi ini akan membawa kita dapat menikmati lagu dengan baik dan didengar dengan indah oleh pendengar. Ekspresi ini meliputi mimik wajah dan gestur atau gerak tubuh. Misalnya kalau bernyanyinya riang gembira, maka kita bisa lihat mimik, gestur tubuhnya dengan riang gembira. Kalau lagunya melo, maka kita bisa lihat mimik dan gestur tubuhnya itu juga dengan melo. Nah, nanti di halaman yang ke-50 dan 51 ada lagu yang berjudul Kepompong, kemudian Indonesia Jaya. Ini nanti menjadi tugas pribadi kamu yang harus kamu lakukan, yaitu berupa membuat video pendek, dikirim ke email Ibu Lis sebagai tugas di seni musik. Nah, setelah itu ada yang disebut dengan latihan improvisasi lagu secara solo. Apa itu improvisasi? Improvisasi adalah melakukan sesuatu tanpa persiapan. Misalnya seorang penyanyi tiba-tiba dia lupa nih. Dia lupa nada atau dia lupa syairnya. Maka dia bisa dengan secara otomatis mengimprovisasinya supaya tidak terdengar dengan jelas oleh para pendengar. Improvisasi ini juga dapat memperindah lagu. Nah, ada beberapa lagu yang tidak boleh diimprovisasi. Gitu ya. Ada beberapa lagu yang tidak boleh diubah. Misalnya apa? Misalnya lagu wajib. Ya, lagu wajib itu tidak boleh dibuat improvisasi. Ya, itu deh. Ya, lagu tadi, lagu Indonesia Raya atau lagu wajib tidak boleh diimprovisasi. Kenapa? Karena itu merupakan lagu wajib kenegaraan Indonesia. Nah, di dalam improvisasi ada beberapa hal variasi lagu yang dapat kita lihat. Nanti buka buku halaman 53. Yaitu ada perubahan pada ritmis atau irama lagu, misalnya yang diciptakan dalam irama pop, namun divariasikan dan dibawakan secara iringan irama jazz atau dangdut. Kemudian ada melodis. Melodis ini adalah berupa penambahan nada dengan jarak nada yang berdekatan. Boleh diubah, boleh divariasikan. Nah, yang ketiga adalah dinamika, yaitu perubahan bunyi keras dan lembut pada bagian lagu sesuai dengan kesan yang akan disampaikan. Nah, anak-anak sekalian, pada bernyanyi solo, kita pun harus memperhatikan jenis-jenis lagu yang kita bawakan, jenis-jenis lagu yang akan dinyanyikan. Nah, pada tugas kali ini, Ibu Lis memberikan tugas kepada kamu untuk membuat video pendek kamu bernyanyi dengan apa yang sudah Ibu Lis terangkan tadi, cara bernyanyi.
ya, menggunakan teknik sikap bernyanyi yang baik, kemudian menggunakan pernapasan diafragma, kemudian menggunakan resonansi, kemudian ekspresi mimik, gestur tubuh, kemudian boleh juga menggunakan improvisasi lagu secara solo maupun tunggal. Silakan pilih lagu yang kamu sukai, dan Bulis mewajibkan lagu Indonesia, boleh lagu wajib, boleh lagu nasional, atau boleh lagu pop untuk kamu nyanyikan, dan dibuat dalam video pendek dan dikirimkan ke email Ibu Lis atau dikirimkan ke Google Classroom, ya, dikirimkan melalui Google Classroom. Oke, selamat belajar seni musik. Kiranya kita semakin mencintai musik dan dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Musik itu adalah sesuatu yang indah untuk didengar, sesuatu yang indah untuk dinikmati, dan sesuatu yang bisa kita lakukan sehari-hari dalam kehidupan kita. Tetap menjaga protokol kesehatan, tetap menjaga diri dari segala sesuatu yang membuat kita bisa tetap sehat. Jangan kemana-mana, stay at home, dan tetap berada di dalam perlindungan Tuhan. Salam seni budaya.